Teman-teman, nah ini kondisi pulinya ini kering, harusnya ini basah, artinya basah bukan dengan oli ya, tapi dengan grease. Nah ini kita bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya pasien Beat FI. Ini motor masih baru tapi bunyinya sudah kasar. Nah, kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Indikasi awal ini motor lahar dalamnya ya, di sebagian CVT lahar puli. Nanti kita cari tahu, lalu kita akan ganti partnya. Nah, ini cukup kasar bunyinya. Ini penyebabnya karena tidak diservis secara berkala. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada kerontokan di dalam. Di dalamnya seperti ini, teman-teman. Untuk kondisi penbel juga ini kurang bagus karena sudah belah. Kita lihat fisiknya secara langsung nanti setelah dibuka. Cara buka puli, nah ini harus menggunakan trekel, teman-teman ya. Seperti ini, ditahan, lalu menggunakan kunci 19. Oke, bisa dilepas. Untuk cara buka bagian roller sama ya, dengan menggunakan tracker. Nah, lubangnya ini atas bawah harus ditahan dengan tracker, lalu baut yang ini kita gunakan kunci 19. Kunci 22, sorry. Nah, tinggal dicopot aja, teman-teman ya. Nah, untuk bagian ini pemoloknya tinggal diangkat aja keluar. Nah, untuk kondisi fisik penbel ini sudah retak. Jadi teman-teman bisa perhatikan dalamnya ini. Nah, ini udah ada keretakan, berpotensi putus ya, teman-teman. Ini harus diganti part ini. Ya teman-teman, nah ini part yang baru, penbel yang baru, kondisi fisiknya masih oke. Nah, untuk kodenya kita samakan ya, samakan. Kalau memang sudah oke, sudah sama, berarti ini sesuai. Ini dari Honda juga sama, dari Honda juga. Oke teman-teman, nah ini kondisi pulinya ini kering, harusnya ini basah, artinya basah bukan dengan oli ya, tapi dengan grease. Nah ini kita bersihkan, lalu kita kasih grease lagi ya teman-teman, agar putarannya ini tidak seret, dan akhirnya kalau seret itu bunyi ya, bunyi krosok. Nah, untuk bagian roller kita perhatikan teman-teman, ini udah ada keausan. Cuma kalau di saya ini masih batas toleransi ya, masih batas toleransi. Tapi teman-teman, saya sarankan untuk mengganti ini ya. Nah, untuk rumah rollernya ini masih kondisi fit, artinya ini masih layak digunakan dan jangan diganti ya. Karena bagi saya ini kondisi rumah rollernya ini masih oke. Untuk bagian kampas gandanya, nah ini kampas gandanya masih tebal, masih oke. Nah,
ciri-cirinya ini kita bisa lihat ketebalannya. Nah, ketebalannya ini masih tergolong oke. Dan untuk rumah kampas gandanya kita lihat di dalamnya ini masih halus, tidak ada luka, artinya ini masih bisa digunakan dan masih fit ya. Oke teman-teman, ini proses pencopotan bearing yang di dalam CVT. Nah, untuk membuka CVT-nya, pulinya, CVT-nya, ini ada speed 3. Ini pengunci ya, pengunci puli. Kunci puli kita copot. Setelah pernya ini kita copot menggunakan kunci 39. Oke teman-teman, sudah lepas. Nah, ini bearing yang akan kita ganti. Ini bearing ini sudah aus ya. Nah, ketika roda diputar ini bunyi krosok. Nah, ini teman-teman yang harus kita ganti. Oke teman-teman, di dalamnya ini ada snap ring, jadi kita harus copot dulu untuk membuka lahar yang bagian dalam. Nah ini, nah ini snap ring yang di bagian dalam, grease-nya masih ada di dalam, jadi masih tidak keluar ya. Artinya bagus ya kalau memang ringnya grease-nya di dalam. Nah, ini sudah copot. Satu lagi bearing yang bagian dalam. Ini ada dua teman-teman ya untuk yang di puli. Yang satu yang bagian dalam, ini yang bagian luarnya nih. Oke teman-teman, kita ganti. Nah, ini proses untuk masukkan bearing yang baru ya. Kita masukkan lagi bearing yang baru. Dan ini hati-hati. Nah, untuk cara pemasangannya harus hati-hati ya. Kita pukul pelan-pelan. Nah, ini bearing yang bagian dalamnya kita ganti baru. Untuk kodenya ini teman-teman bisa browsing aja ya di internet untuk kodenya. Teman-teman, untuk yang bagian luarnya itu harus yang ada sealnya ya. Perhatikan teman-teman, yang harus ada sealnya ini bagian luar. Nah, pemasangannya seperti ini ya. Nah, jangan lupa snap ringnya dimasukkan lagi beserta grease-nya. Nah, kalau memang grease-nya sudah habis dan tidak ada, teman-teman harus tambahkan grease. Nah, ini yang ada sealnya bagian luar. Teman-teman harus perhatikan dan harus teliti juga ya, jangan sampai terbalik. Oke teman-teman, seperti ini pemasangannya. Nah, kita lihat prosesnya. Oke teman-teman, karena ini pemasangan bearing ya, harus hati-hati teman-teman ya. Teman-teman, jangan lupa grease-nya kita tambahkan di bagian dalam, karena kalau untuk motor matic itu tidak ada oli ya, kering. Nah, ini mengandalkan grease atau gemuk ya. Sudah terpasang yang baru, dan yang bagian dalamnya juga kita tambahkan grease. Pemasangannya teman-teman harus perhatikan, masukkan shocknya. Jangan lupa masukkan pengunci. Oh, ini penguncinya ada 3. Masukkan ke selaknya ya, ada lubangnya. Nah, ini masukkan ke lubang sini ya. Nah, ini pemasangan untuk pulinya, masukkan ringnya, lalu pernya kita pasang ya. Pernya kita pasang, tapi jangan lupa dibersihkan teman-teman ya, agar tidak ada kotoran-kotoran. Oke, sisa grease dan soalnya grease itu menghambat untuk kinerja pen bel juga ya, makanya kita harus bersihkan. Nah,
Ini tinggal kita tekan ke bawah, lalu kita kasih baut yang connect ke sini. Untuk cara pemasangannya, kita tekan lalu kita masukkan. Oke, teman-teman, Kena salah ya. Kita nanti pas. Ya salah. Ya pas. Nah, teman-teman, untuk puli sudah terpasang sempurna. Kita pastikan lagi baut ini sudah kencang dan posisinya sudah benar. Nah, teman-teman harus perhatikan lagi. Dan bagian dalamnya itu kita kasih grease, agak gelap ya, tapi intinya ini dikasih grease untuk kelancaran bearing ya. Ya teman-teman, untuk bagian roller, nah ini ada kerenggangan. Nah ini saya sarankan part ini harus diganti teman-teman ya, karena ini penting juga karena ini bunyi klotok-klotok ya, harus diganti teman-teman ya. Untuk pemasangan roller, teman-teman bisa sesuaikan dengan jalurnya aja ya. Nah ini pemasangannya, dan kita sudah ganti roller yang baru. Lalu untuk bos yang ini kita pasangkan di tengah. Part yang ini sudah kita ganti, jadi tidak ada oglek ya. Oke teman-teman, proses pemasangan sudah selesai. Pastikan lagi baut yang ini kita pasangkan dengan kencang ya. Nah ini perubahannya. Nah ini sudah mulai normal. Nah bunyinya itu bunyi dari gesekan sini, bukan dari bearing ya. Nah ini bunyi normal ya teman-teman, sudah adem lagi. Teman-teman, sudah selesai proses pemasangan bearing dan penggantian pen bel dan servis juga ya, lahar puli. Nah ini suaranya sudah normal. Jadi teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah teman-teman ya, cukup gampang prosesnya. Teman-teman, sudah selesai kita pemasangan di bagian blok kiri. Tetap ikuti terus video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.